Virus corona dapat menjangkit siapa saja tanpa terkecuali, termasuk tenaga kesehatan. Pada masa awal COVID-19 masuk Indonesia, para tenaga kesehatan sangat rentan terpapar virus. Salah satunya karena keterbatasan alat pelindung diri atau APD. Mungkin kalau saya bisa mengatakan di awal-awal itu terlambat sebetulnya mengantisipasi. Ya, karena kami berdiskusi dengan teman-teman, banyak sekali keluhan tentang ketersediaan alat pelindung diri di layanan kesehatan. Kemudian para dokter berteriak-teriak, kita dapat banyak di video mereka mengatakan kami sekarang harus menggunakan jas hujan misalnya yang tidak standar ya untuk memberikan perlayanan. Dan alhamdulillah itu bisa didengar oleh pemerintah, baik itu pemerintah Kota Makassar dan pemerintah provinsi terutama, kemudian menyiapkan anggaran untuk memberikan alat-alat di rumah sakit. Awal-awalnya APD kami kekurangan, Pak. Kekurangan. Setelah itu kami mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, dukungan sehingga mendapatkan bantuan, dan sampai hari ini alhamdulillah masih banyak orang-orang baik di luar sana yang tidak berhenti untuk mengeluarkan sedikit dananya untuk membantu, mungkin dalam bentuk APD lah, mungkin dalam bentuk pemberian suplemen lah. Berdasarkan data Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, jumlah kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia akibat COVID-19 terus meningkat. Pertanggal 15 Desember 2020, tenaga medis dan kesehatan yang meninggal dunia karena terpapar virus corona mencapai 363 orang, terdiri dari 217 dokter dan 146 perawat. Kasus kematian dokter dan perawat akibat COVID-19 juga terjadi di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Kami punya perawat yang memang bertugas di wilayah COVID, meninggal dengan COVID. Demikian juga supervisor, dokter spesialis anak yang memang menangani untuk penyakit infeksi. Ya, jadi sejauh ini yang meninggal karena COVID yang ada di rumah sakit ini ada 2 orang, 1 orang perawat dan 1 orang dokter spesialis. Agar tidak terpapar COVID-19, tenaga kesehatan harus selalu menggunakan alat pelindung diri. APD seolah telah menjadi pakaian sehari-hari bagi mereka. Walau mengalami banyak kendala, mereka harus bertahan selama beberapa jam di balik seperangkat alat yang menutupi kepala hingga kaki demi keselamatan diri. Salah satu tantangan saat merawat pasien COVID-19 adalah saat penggunaan APD atau alat pelindung diri. Salah satu yang membuat kami juga merasa dan terlihat berat itu adalah karena penggunaan APD tersendiri ini membutuhkan tenaga dan kesehatan prima yang luar biasa. Pengalaman pribadi saya, salah satunya adalah kami tidak bisa buang air kecil dan buang air besar saat menggunakan hazmat. Dan tantangan yang lain lagi, kadang-kadang kami di lapangan itu merasakan keringat di dalam yang bercucuran. Kami juga kadang-kadang merasakan keringat penuh di spot boot kami, dan itu tentunya menjadi hal yang membuat kami lebih lelah lagi karena harus menggunakannya sekitar 3-4 jam. Juga ada yang sempat hampir pingsan, ada yang mual muntah, ada yang nyeri kepala. Bahkan sampai setelah menggunakan hazmat pun, sampai selesai bertugas dan kembali ke hotel, masih merasakan nyeri kepala yang lumayan lama. Salah satu faktornya itu adalah karena penggunaan hazmat tadi, penggunaan alat pelindung diri tadi. Tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 tidak hanya menghadapi ancaman kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Terus meningkatnya kasus positif corona tentu saja membuat para tenaga kesehatan kewalahan. Beragam cara pun dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Yang pertama, supporting secara psikis dan juga terkait dengan waktu kontak dengan mereka. Kami khusus untuk di rumah sakit ini memberlakukan 2 pekan atau 2 minggu bertugas, maka 2 minggu off. Ya,
Ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari jadwal yang kita modifikasi sehingga betul-betul membuat nakes kita itu tetap bersemangat, tidak jenuh dengan berhadapan dengan pasien COVID. Ya. Yang pertama tentu kita pastikan tenaga-tenaga kesehatan kita terlindungi dirinya ya melalui APD ya yang standar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu kita mengupayakan supaya tenaga nakes kita ini imunnya juga terjaga dengan kerja yang tidak terlalu overload. Kemudian yang ketiga tentu nakes-nakes kita ini diberikan insentif-insentif yang kebetulan juga kan memang ada insentif dari pemerintah pusat ya untuk nakes-nakes yang menangani langsung. Perjuangan dan keikhlasan Akbar dan para tenaga kesehatan lainnya tidak akan pernah sia-sia. Mereka pun pantas dijuluki sebagai pahlawan bangsa karena telah berani mempertaruhkan hidup untuk merawat pasien COVID-19. Atas nama pemerintah Kota Makassar, tentu pertama kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini pahlawan kesehatan kita yang berada di garda terdepan untuk menyelamatkan warga ya. Kemudian tentu kami tetap menghimbau tolong jaga kesehatan, jaga keselamatan diri di satu sisi, kemudian di sisi lain tentu keikhlasan nakes-nakes kita di dalam bekerja itu sebenarnya imunitas yang kuat dan pemberi spirit yang kuat ya untuk bisa bagaimana sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada warga kita yang terjangkit. Profesi tenaga kesehatan merupakan panggilan hati. Walau begitu, mereka sangat mengharapkan dukungan dari keluarga dan masyarakat agar tetap kuat menjalani tugas. Ya, harapannya mudah-mudahan suami tetap sehat, tetap bisa merawat pasien-pasien COVID, tapi tanpa terpapar COVID lagi. Jaga kesehatan, jaga imun, mudah-mudahan bisa bertugas dengan lancar, pekerjaannya lancar, kembali lagi ke rumah dengan lancar, dengan sehat walafiat. Virus ini ada, Mbak. Jangan sampai kita menjadi carrier untuk keluarga-keluarga di rumah karena sikap acuh kita terhadap virus ini. Yang belum tentu ketika di rumah, ketika keluarga, ibu atau nenek kita yang terpapar bisa survive seperti kita begitu. Dan tentunya Mbak, saya berharap setelah ini semua, setelah kita saling menjaga, saling mensupport, bumi segera lekas membaik seperti sebelumnya. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.